Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah, patutlah kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan untaian kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah sampai detik ini masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, baik itu berupa kenikmatan iman Islam, kenikmatan umur yang panjang barokah, kenikmatan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan umur yang diberikan Allah untuk hal-hal yang baik, terutama untuk beribadah kepadanya. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dengan untaian kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai Nabi, termasuk umat-umat yang dicatat sebagai umat yang berhak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, mengawali pembahasan kita pada sore hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini diiringi dengan hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun dari masyarakat luas. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini, sore ini kita diberikan kesempatan hidup di tanggal 1 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Ini sudah pasti, ya, karena berdasarkan ru'yatul hilal kemarin tidak ada satupun petugas-petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan ru'yatul hilal, tidak ada yang bisa melihat bulan, sehingga ketentuannya bulan Sya'ban harus dilengkapi menjadi 30 hari, sehingga malam ini, sore ini, dan besok ini kita sudah masuk pada tanggal 1 bulan Ramadan. Berarti besok kita sudah wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, yang kita nanti sudah datang, bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan lain, sudah kita rasakan di sore hari ini. Masuk di tanggal 1 bulan suci Ramadan. Maka nanti malam, ma'asyiral muslimin, kita sudah disunnahkan untuk mengerjakan sholat tarawih.
yaitu sholat sunnah yang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan dan tidak pernah dilaksanakan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Untuk itu, jangan sampai kita tinggalkan sholat taraweh 1 bulan di bulan Ramadan ini. 1 malam pun jangan sampai kita tinggal. Karena fadilah, pahala daripada sholat taraweh di setiap malam itu akan berbeda. Untuk itu ma'asyiral muslimin, dalam kajian sore hari ini kita mungkin perlu membahas sedikit tentang sholat taraweh. Sholat taraweh yang kita kerjakan, kita bisa melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat. Yang sudah terbiasa melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat. Tapi ada ya umat Islam yang mengerjakan sholat taraweh hanya 8 rakaat. Silahkan, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita pertentangkan, tidak perlu kita saling menyalahkan, dan tidak perlu menganggap diri kita yang paling benar. Karena masing-masing pendapat itu, sholat tarawih yang 8 rakaat itu ada dasarnya, ada dalilnya. Yang mengerjakan 20 rakaat pun ada dasar, ada dalilnya. Untuk itu, mari yang penting kita mengerjakan sholat tarawih 8 boleh, 20 juga boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak mengerjakan tarawih. Sholat tarawih ini berbeda dengan sholat yang lain. Berat sholat tarawih ini karena banyak rakaatnya. Ambil contoh yang 20 rakaat, jarang kita melaksanakan sholat sunnah 20 rakaat, itu jarang. Katakan sholat duha yang istiqomah kita kerjakan, paling-paling kita kerjakan 4 rakaat, bahkan bisa hanya 2 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Itu sholat tahajud di tengah malam ketika kita mengerjakan pun tidak sampai sebanyak 20 rakaat. Tapi sholat tarawih 20 rakaat ini ujian bagi kita. Kita mampu melaksanakan atau tidak. Kita lengkap di dalam melaksanakan sholat tarawih atau tidak. Tergantung kita. Seandainya kita mengetahui pahala dari mengerjakan sholat tarawih setiap malam, insya Allah kita tidak akan meninggalkan sholat tarawih itu. Yang meninggalkan sholat tarawih itu adalah orang-orang yang tidak tahu pahala untuk mengerjakan sholat tarawih. Sehingga mereka mengabaikan begitu saja. Macam-macam orang mengerjakan sholat tarawih. Ada yang lengkap 20 rakaat dengan didasari ilmu yang benar. Ada yang mengerjakannya itu hanya sekedar mengerjakan sholat tarawih 2 rakaat berhenti, sholat 2 rakaat lagi berhenti istirahat, nanti pertengahan sholat 2 rakaat lagi, nanti di akhir sebagai penutup sholat lagi. Tetapi tidak lengkap 20 rakaat atau 8 rakaat. Lah yang diberikan pahala oleh Allah ini adalah orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih lengkap. Yang menggunakan 20 rakaat ya berarti harus 20 rakaat. Yang sudah terbiasa 8 rakaat ya 8 rakaat. Imam-imam tarawih di masjid musola itu juga macam-macam. Biasanya kalau ada masjid atau musola yang imamnya lambat, gak cepat, istilah anak sekarang gak patas, maka itu biasanya kurang diminati oleh jamaah. Kenapa orang-orang milih yang cepat? Karena memang banyak rakaatnya. Berbeda dengan sholat isya, sholat maghrib 4 rakaat, 3 rakaat. Ya kita nggak usah cepat-cepat, pelan-pelan, insya Allah kita bisa mengikutinya. Tapi karena 20 rakaat butuh tenaga yang banyak, fisik yang kuat, waktu yang agak lama. Biasanya yang dipilih oleh jamaah itu yang cepat. Yang lambat, apalagi yang menggunakan semalam 1 juz, ada kan? Beberapa masjid-masjid tertentu itu ya, itu
semalam 1 juz. Sehingga dalam tarawih 1 bulan itu khatam Al-Quran 30 juz. Tapi bukan golongan kita ya. Ya, artinya kalau kita ngikuti yang jamaah demikian itu ya istilahnya kepingin pergi aja, kepingin cari yang cepat. Itulah apa ya istilahnya kelas kita, mencari tempat masjid, musola yang imamnya sholatnya itu cepat. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, terutama bagi para imam dan juga para jamaah sebenarnya ya, boleh sholat cepat itu boleh, asalkan tidak sampai meninggalkan rukun-rukun sholat. Misalnya Al-Fatihah, surat Fatihah itu wajib dibaca. Harus itu secepat apapun kita sebagai makmum, itu harus membaca surat Al-Fatihah. Kemudian tumaknina ini yang sering kita abaikan ya. Artinya tumaknina itu berhenti di dalam satu rukun, di dalam gerakan sholat berhenti sebentar. Ya katakanlah selama kita membaca subhanallah. Itu sudah tumaknina. Tetapi manakala kita misalnya setelah berdiri setelah baca Fatihah dan surat kemudian ruku belum sampai pas ketika kita ruku ya, kemudian kita sudah berdiri, sudah iktidal, kemudian iktidal tangan kita masih melambai, langsung kita ruku, itu hilang tumakninanya, maka gak benar itu sholatnya, gak bisa diterima itu. Yang diterima itu yang rukunnya gak ditinggal secepat apapun sholat. Ada kan ya jamaah atau masjid itu yang membaca Fatihahnya hanya satu nafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mohon maaf, nggak terbiasa saya membaca itu. Cepat itu, ya hanya satu nafas, boleh, ya boleh. Bahkan untuk membaca suratnya aja yang cari yang pendek-pendek. Kalau nggak inna a'tayna ya kulhu. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Boleh. Tapi ingat ya, Fatihah dibaca, tumaknina jangan ditinggal di setiap gerakan-gerakan sholat. Ada trik, ada cara itu ya. Satu lain kesempatan mungkin perlu kita bahas. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, hati-hati. Ya, satu, jangan kita tinggalkan sholat tarawih karena pahalanya yang besar. Kemudian juga jangan secepat apapun, jangan sampai meninggalkan rukun-rukun di dalam sholat yang menjadikan sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Tetapi juga jangan terlalu lambat. Gak ada peminatnya di masjid musola itu. Misalnya imam pakai membaca dengan tartil. Ya, bacaan suratnya pilih yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada lengkung-lengkungnya itu ya. Ya enak didengar, tetapi untuk sholat tarawih itu makmum tertentu yang bisa senang mengikuti itu. Pada umumnya pilih yang cepat. Suratnya yang dibaca Sabbih isma rabbikal a'la. Ya, kita sesuaikan ada dengan jamaah-jamaah kita. Kalau jamaah kita itu anak-anak muda yang senengannya cepat, ya kita ngimaminya cepat ya. Cepat tetapi
tidak terlalu cepat, tidak cepat, tapi benar. Makhraj tajwid bacaan kita benar, rukun-rukun sholat tidak ditinggal, itu yang harus. Ma'asyiral muslimin, yang paling penting mulai nanti malam kita sholat taraweh, jangan kita tinggal. Sekalipun mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa menyempurnakan sholat taraweh di bulan Ramadan ini lengkap 1 bulan. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat ataupun para pemirsa, para pendengar ya yang ingin belajar untuk menambah ilmu. Akhir daripada kajian kita ini saya ingin sampaikan sebuah hadis ya yang terkait dengan pahala dari melaksanakan sholat tarawih untuk yang nanti malam ya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Rasulullah bersabda, su'ilan nabiyyu alaihi salatu wassalam, pernah ditanya baginda Rasul oleh salah seorang sahabatnya, an fadhaili tarawih fi syahri Ramadan, terkait dengan pahalanya mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Faqala, maka Nabi menjawab, yakhrujul mu'minu min dambihi fi awwali lailatin kayauma waladathu ummuhu. Yakhrujul mu'min, seperti orang yang keluar, siapa orang mukmin, min dambihi. Di bahasa Jawa itu ngeten, yakhruju mongko bakal metu opo al mukminun wong mukmin min dambi saking sekabehane dosa fi awwali lailatin ing dalem kawitane wengi bulan Ramadan, kayaumi waladhu ummuhu, kaya metune saking madarane ibu. Bahasa Indonesianya begini, orang yang mengerjakan sholat tarawih nanti malam, pada malam yang pertama, itu Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Dosa yang sudah dilakukan itu dihapus, diampuni oleh Allah. Sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan dari seorang ibu. Berarti kalau bayi yang dikeluarkan dari ibu itu belum memiliki dosa sama sekali. Tuh, ini pahala yang nanti malam, jangan ditinggal ya. Jangan ditinggal. Ayo, kita niatkan, kita persiapkan nanti malam setelah sholat isya di masjid, di musola, dimanapun kita berada, kita laksanakan sholat taraweh 20 rakaat ataupun 8 rakaat, terserah ya, terserah.